Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk mendapat kehadiran hari raya yang sangat mulia, Idul Adha, hari raya kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, khususnya jamaah haji yang menunaikan ibadah haji. Semoga Allah karuniakan pahala haji mabrur yang tidak ada pahalanya kecuali surga. Dan semoga Bapak Ibu hadirin semuanya Allah terima ibadah kurban dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Khatib senantiasa berwasiat dengan wasiat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat sebelum kita semuanya, wasiat takwa. Semoga kita bisa menjaga nilai-nilai takwa dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apapun yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, momen Idul Adha mengingatkan kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarga beliau. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai khalilnya, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang di muka bumi hanya ada dua hamba yang disebut sebagai Khalilullah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang hendaknya menjadi teladan bagi kita semuanya dari pribadi-pribadi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah Allah pilih ini.
Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Demikian Allah menegaskan di surah Ali Imran ayat 33, sesungguhnya kami telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi dari seluruh umat manusia. Di sini disebutkan Alu Ibrahim, keluarga Ibrahim, satu keluarga yang sangat mulia, hingga Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan, seperti ketika Allah menegaskan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya. Allah menegaskan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya ada keteladanan yang sangat agung mulia bagi kalian pada pribadi Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Semoga kita bisa meneladani bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesabaran serta ketawaduan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah mudah. Ujian demi ujian beliau hadapi. Ketika sudah menikah, ternyata dalam jangka waktu yang lama Allah tidak berikan karunia keturunan. Dan ternyata hal itu tidak membuat beliau putus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonannya agar diberi keturunan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri beliau pun merasa takjub, keheranan bagaimana Allah mengaruniakan putra kepada beliau yang sudah tua dan kepada seorang perempuan yang mandul. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surah As-Saffat ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku keturunan dari golongan orang-orang yang salih. Lalu Allah berikan kabar gembira, fabasyarnahu bihulamin halim, maka kami beri kabar gembira ia dengan seorang anak yang sangat penyabar dan santun, yaitu Nabi Ismail. Perjalanan panjang menanti kelahiran putra pun akhirnya menghasilkan suatu yang menggembirakan, sangat berbahagia sekali. Tapi ternyata Allah uji beliau dengan ujian yang tidak kalah berat. Allah perintahkan kepada beliau agar mengantarkan Ismail yang masih bayi itu beserta ibunya untuk hijrah ke Makkah. Perjalanan yang tidak pendek dari Palestina ke Makkah. Dan ternyata setelah tiba di Makkah, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dua manusia mulia ini. Seorang ibu yang tidak muda lagi dengan bayi yang masih kecil ini, tanpa ada lingkungan masyarakat di sekitarnya, biwadin ghairi dzi zar', di sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak satu pohon pun tumbuh, hanya diberi bekal sekantong air dan beberapa butir kurma. Sungguh perjalanan sangat luar biasa beratnya. Apalagi berat lagi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata diperintah untuk meninggalkan dua manusia mulia ini, berangkat ke Palestina kembali. Hajar, istri beliau, ibunda Nabi Ismail alaihissalam pun merasa penasaran ketika Nabi Ibrahim beranjak berangkat menuju ke Palestina, meninggalkan dua orang ini di sebuah lembah. Beranjaklah Nabi Ibrahim alaihissalam, dipanggilnya, ya Ibrahim, sekali tidak dijawab. Ya Ibrahim, ila aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi bi ghairi dzi zar'. Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Engkau tinggalkan kami di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan ini. Nabi Ibrahim tidak menoleh,
Nabi Ibrahim juga tidak menjawab. Tapi Hajar yang telah lama dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian memberikan pertanyaan, bukan lagi logika manusia yang dipakai. Ibrahim alaihissalam ketika melakukan apapun dan rasanya di luar logika, pasti ini adalah perintah Allah. Maka Hajar pun lalu bertanya, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah memerintahmu untuk melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menjawab dengan satu kata, "Na'am." Ya. Lalu Hajar pun memberikan komentar, "Idzan la yudayyi'unallah." Jika demikian, pasti Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Dan tepatlah, benarlah apa yang dikatakan oleh Hajar. Nabi Ibrahim berangkat tanpa menoleh, hingga setelah beliau tidak tampak lagi, sudah sampai di balik bukit, baru kemudian menghadap ke keluarga beliau tanpa melihat. Karena boleh jadi kalau melihat keluarganya yang ditinggalkan itu, beliau akan merasa iba dan sulit melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita kenal dengan syariat haji, bagaimana sa'i menjadi rukun umrah dan rukun haji. Itu melalui proses perjalanan Hajar yang mencari sumber air untuk kehidupan keluarga beliau. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ujian itu belum selesai. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Ketika Ismail yang sedang lucu-lucunya sudah mulai bisa diajak bicara dan untuk bekerja, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kembali ke Makkah dari Palestina untuk menyembelih putra tercintanya yang telah lama dinanti dan telah lama berpisah. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Ketika usianya telah menginjak usia remaja dan bisa diajak untuk bekerja dan beraktivitas. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay, wahai putraku tercinta, inni ara fil manami azbahuk, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara, perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Ternyata Ismail yang masih kecil ini sudah terdidik oleh ibunya dan paham akan akidah, paham akan kenabian ayahnya, mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Ini merupakan sikap tawadhu seorang anak kecil dan sikap taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggambarkan bagaimana kesuksesan Hajar, seorang ibu mendidik putranya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berada bersama mereka berdua. Tapi tidak kalah penting lagi adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik istrinya selama waktu sebelum punya keturunan, sehingga ibunya bisa berhasil sukses mendidik putranya Ismail. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ini adalah ujian demi ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian kesabaran beliau, ujian ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu tentu bisa membayangkan bagaimana beratnya ketika ditinggal oleh seorang suami seperti ini. Bahkan tidak ada yang ditinggalkan kecuali air, sekantong air dan beberapa kurma. Tantangan berat. Sekarang mungkin seorang suami meninggalkan istrinya, meninggalkan ATM, meninggalkan internet banking dan sebagainya. Sudah ada bekal yang ditinggalkan, banyak bekalnya, ada tetangga. Tapi Allah uji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat berat ini. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim berserah diri, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika dua manusia mulia ini, seorang ayah dan anaknya, telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meletakkan tubuh Ismail itu di pembaringan untuk disembelih,
ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ini adalah ujian dan Allah ganti dengan yang lebih mulia. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini adalah merupakan ujian yang sangat nyata dan Allah Subhanahu wa taala ganti wa fadainahu bidzibhin azim. Allah ganti dengan yang lebih baik lagi, sembelihan yang sangat besar. Di balik ini kita dapati bahwa segala kesuksesan harus melalui ujian. Maka ujian yang berat insya Allah bernilai pahala yang besar juga dan akan menghasilkan kemuliaan. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapati kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi disebut sebagai qudwah, sebagai teladan untuk kita semuanya. Allah puji beliau sebagai seorang manusia yang telah mengumpulkan berbagai ketaatan, mengumpulkan berbagai kebaikan, sebagaimana Allah tegaskan di surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim ini adalah seorang hamba yang disebut sebagai ummah, seorang hamba yang mengumpulkan berbagai kebaikan pada dirinya sehingga layak untuk disebut sebagai imam, sebagai teladan. Qanitan lillah, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat pada ketentuan aturan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sabar dalam berbagai ujian yang tidak akan pernah henti kita sebagai orang beriman mendapatkan ujian tersebut. Allahu akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maymunan mubaraka wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyyan wa la matrudan min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaytah wa la 'asiran illa yassartah wa la maridan illa shafaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته